Pemirsa Setia Tempo, jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadoni dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita pada hari ini adalah calon nomor urut 1 dari Bupati Bekasi, yaitu Bapak Dhani Ramdan. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Ini sesama Ramdan ya? Saya Vicky Ramadoni. Saya Dhani Ramdan. Siap. Terima kasih sudah datang ke Tempo Pak. Terima kasih sama-sama, terima kasih. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang dengan Bapak Dhani, saya akan membacakan terlebih dahulu sekilas profil tentang beliau. Bapak Dhani Ramdani lahir di Garut pada 12 Januari 1970. Karir beliau di pemerintahan dimulai sebagai pegawai di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat pada tahun 2011, lalu menjadi Kabak Kelembagaan Biro Organisasi Jawa Barat pada tahun 2013. Setelah itu, beliau menjadi Sekdin Olahraga dan Pemuda Jawa Barat pada tahun 2014 dan Kepala BPBD Jawa Barat. Pada 2020, beliau dipercayai sebagai pejabat Bupati Pangandaran dan juga 2 kali menjadi pejabat Bupati di Bekasi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Di Pilkada tahun ini, Kabupaten Bekasi, Bapak Dhani Ramdan berpasangan dengan Bapak Romli. Mereka didukung oleh 6 partai politik, yaitu Partai Golkar, PKB, Hanura, PSI, Demokrat, dan juga Partai Gelora. Baik, pemirsa Setia Tempo, tanpa berlama-lama langsung saja kita berbincang dengan tamu spesial pada hari ini, Bapak Dhani Ramdan. Halo Pak. Ya. Izin Pak, pertanyaan pertama, Bapak kan sudah tercatat 2 kali menjabat sebagai pejabat Bupati di Bekasi tahun 2021 dan tahun 2022. Ya. Boleh Pak diceritakan pengalaman Bapak yang paling berkesan selama menjabat sebagai PJ Bupati di Bekasi, Pak? Kalau di 2021 pasti pengalamannya menanggulangi COVID. Karena waktu itu saya masuk menggantikan bupati yang meninggal karena COVID. Sampai akhir 2021 lah waktu itu, 4 bulan. Dari PPKM 4 ketika saya masuk, rumah sakit penuh, kantor-kantor tutup, sekolah dan sebagainya, kegiatan masyarakat, tapi dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, alhamdulillah COVID bisa segera ditangani. Kemudian waktu itu kan karena wakil bupati masih dalam proses pemilihan di DPRD, bisa dilakukan pelantikan, saya kembali ke Bandung. Tapi karena sisa masa jabatan wakil bupati ini tinggal 7 bulan, Mei 2022 saya ditugaskan kembali sampai 2024 kemarin. Jadi pejabat bupati yang kedua. Nah, kalau di tahap kedua tentu kesan yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi dampak Covid sampai situasi saat ini yang bisa dikatakan sudah kembali normal dan bahkan kembali positif pertumbuhan ekonominya. Jadi kurang lebih dari 2021 hingga 2024 Agustus kemarin. tercatat kurang lebih 3 tahun ya Pak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan yang paling menantang itu pas 2021 ya Pak ya? Ya, Karena pada saat itu situasi COVID-19, ekonomi juga sedang down, Yes. minus 3 pertumbuhan Minus ekonomi di Bekasi. dan Bapak juga kan nggak diragukan lagi ya dalam pengalaman di dunia pemerintahan, khususnya di Bekasi. Bagaimana Bapak melihat Kabupaten Bekasi Pak saat ini? Kabupaten Bekasi bagaikan gadis cantik, tinggal bedaknya dirapihkan, digugurkan sehingga lebih cantik. Karena memang bukan hanya dampak COVID sebenarnya. Rekor di Bekasi itu 5 tahun terakhir ganti 5 kali bupati. Jadi manajemen pemerintahan agak tersendat. Tapi 2 tahun setengah terakhir saya bertugas, alhamdulillah sudah mulai kembali ke penataan-penataan, prestasi-prestasi mulai dicapai lagi, akselerasi bisa kita lakukan. Ya, tapi bagaimanapun karena ada pilkada serentak, ya kita harus dilanjutkan dulu oleh PJ yang sekarang dari Pak Sekda naik. Nah, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi nanti setelah pilkada kemajuannya. Menarik Pak, jadi Bekasi itu seperti gadis cantik yang tinggal ditambahin bedaknya. Bedaknya harus dirapihkan. Nah, itu masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak, karena salah satu program utama Bapak kan pada saat itu pembangunan infrastruktur ya Pak. Betul. Seperti penyediaan air bersih, perbaikan jalan, fasilitas umum, dan juga perbaikan rumah yang tidak layak huni. Sejauh mana Pak program tersebut sudah terlaksana? Ya, jalan, kenapa jalan? Karena
5 tahun terakhir 5 kali bupati ditambah COVID 2 tahun itu praktis anggaran-anggaran infrastruktur direfocusing ke penanganan COVID sehingga banyak sekali jalan rusak. Total jalan Kabupaten Bekasi itu 970 km. Paling panjang di Jawa Barat. Kabupaten lain hanya 500, 600, kita 970. Nah, 2 tahun saya bekerja, itu sudah menyelesaikan perbaikan 350 km jalan kabupaten dan 234 km jalan perumahan permukiman. Tentu belum semua, karena ya 2 tahun setengah kan masih singkat lah waktunya, belum 1 periode bupati. Di luar itu juga banjir, maka normalisasi sungai itu besar-besaran kita lakukan sampai hari ini, sampai akhir tahun nanti masih terus kita lakukan. Dan pengelolaan sampah, karena TPA-nya sudah penuh, lalu manajemen pengangkutan juga masih belum paripurna. Nah, itu terus kita bereskan mulai pola-pola mengurangi sampah di sumbernya, bank-bank sampah dan sebagainya kita kembangkan, termasuk ya rutilahu untuk rumah-rumah miskin itu juga terus kita tingkatkan, karena bagaimanapun kondisi perumahan itu kunci dari kesejahteraan masyarakat. Dari yang tadi Bapak sudah sampaikan tentang fokus utama Bapak di bidang infrastruktur, tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa, Pak? Dari pertama kali Bapak menjabat kurang lebih 2,5 tahun ya, Pak, dan justru bisa dibilang termasuk yang lama dibanding sebelumnya ya, dalam 5 tahun 5 kali pergantian kan yang tadi Bapak telah sampaikan. Itu tantangannya seperti apa, Pak? Ya tadi karena kita mewarisi dampak COVID dan dampak pergantian bupati yang terus-menerus, maka tantangan pertama tata kelola pemerintahan sih harus dipulihkan. Karena kepala dinas yang kosongnya aja 16 waktu saya masuk. Lumayan banyak ya, Pak? Banyak, belum kepala bidangnya puluhan, kepala seksinya ratusan yang kosong. Jadi itu diisi sehingga roda pemerintahan akhirnya bisa berjalan lebih cepat. Tantangan berikutnya tentu yang klasiknya adalah kebutuhan anggaran ya, karena pekerjaan yang tertumpuk dalam 2 tahun terakhir harus kita beresin, istilahnya cuci piring. Jalan-jalan yang rusak, penerangan jalan juga kurang memadai, drainase sehingga banyak banjir. Nah, itu memang tantangan yang paling utamanya di situ. Iya, tantangannya ada 2 perspektif ya, Pak, internal maupun eksternal ya. Ya, betul. Internal kok bisa, Pak? Kurang lebih ada 16 yang jabatan kosong seperti itu, Pak? Iya, jadi gonta-ganti pejabat bupati itu kan pengisian jabatan itu butuh proses yang panjang ya, mulai dari seleksi dan seterusnya. Apalagi di zaman PJ itu izinnya berlapis-lapis, mulai dari izin gubernur, izin BKN, izin KASN, izin Mendagri, bisa 6 bulan sendiri tuh ngurus izinnya, sehingga belum lagi ya tekanan ya, karena banyak sekali jabatan yang kosong, jadi kepentingannya banyak sekali dari sini. Itu situasi-situasi yang menurut saya alhamdulillah bisa kita lewati, walaupun tentu tidak mudah. Dan itu juga dilewati secara sama-sama ya, Pak, kolektif ya, Pak, kerja bersama ya. Ya, kita bangun kebersamaan, karena kalau tidak seperti itu maka kepentingan masing-masing kelompok, masing-masing pihak yang ke depan, maka tidak akan selesai. Jadi ayo kepentingan Kabupaten Bekasi nih apa kita bisa selesaikan. Tapi di luar dari tantangan yang sudah Bapak sampaikan, pasti ada potensi dong, Pak, di Kabupaten Bekasi itu sendiri. Mungkin bisa Bapak ceritakan apa potensi yang bisa dikembangkan lebih dan lebih lagi di Kabupaten Bekasi, ya, Pak? Potensinya besar sekali Kabupaten Bekasi itu. Selain kawasan industri terbesar di Asia Tenggara bahkan Indonesia, artinya ada sumber daya ekonomi yang besar, juga sumber daya manusianya berlimpah. Walaupun juga diserbu dari pencari kerja dari luar daerah, itu juga tantangan tersendiri. Kemudian sumber daya alamnya juga, karena kawasannya luas, jadi bukan hanya kawasan industri kita punya, kawasan pertanian pun masih sangat prospektif. Ada kelautannya juga, karena kita punya pantai pesisir di hampir 3 kecamatan, Muara Gembong, Babelan, Tarumajaya. Jadi hampir lengkap sebenarnya potensi-potensi itu, tinggal leadership di pemerintahan yang bisa mengkolaborasi potensi swasta yang demikian besar, potensi masyarakat, akademisi, media. Nah, ini kalau bisa kita jadikan pentahelix,
itu luar biasa. Kabupaten Bekasi pasti bisa terdepan. Tapi dari potensi yang tadi Bapak sampaikan, ada gak sih Pak potensi yang belum dioptimalkan dari perspektif Bapak? Mungkin bisa Ya, diceritakan Pak. kalau industri manufaktur udah paling top kita ya. Nilai investasinya selalu paling tinggi di Jawa Barat, dan Jawa Barat paling tinggi di Indonesia. Pertanian yang memang sekarang agak terseok, tertekan karena lahannya semakin tergerus untuk industri dan perumahan, dan juga kecukupan airnya, karena kan saling industri butuh air banyak, perumahan butuh air banyak, pertanian biasanya di ujung, di hilir ini. Potensi, dan ada potensi pariwisata. Cuman uniknya di Kabupaten Bekasi itu wisatanya bukan wisata alam, bukan wisata belanja, tapi wisata industri. Jadi kunjungan ke pabrik-pabrik, ternyata itu menarik. Studi Wisata banding ya Pak ya? Wisata edukasi, Ya. kayaknya. Ya, studi tour. Studi tour gitu. Ya, betul. Karena Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kawasan industri terbesar ya Pak di Asia Tenggara. Dan juga destinasi investasi mungkin oleh para investor. Bapak selama menjabat atau nanti ketika diberikan mandat, apakah memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan khususnya sumber daya manusia dan juga khususnya kaula muda yang ada di Bekasi itu untuk dilibatkan agar nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar kerja itu sendiri Pak? Ya pasti, karena selalu aspirasi masyarakat tuh, kalau kita di kawasan industri kok cari kerja susah untuk anak-anak Bekasi sendiri, karena kan persaingan dari mana-mana. Jadi fokus saya memang untuk vokasi, pendidikan vokasi, dan bagaimana meningkatkan kompetensi anak-anak Bekasi supaya bisa bersaing di industri maupun ikutannya, itu kita tingkatkan. Apalagi sekarang industrinya juga sedang bertransformasi, karena industri di Bekasi itu sekarang sudah hampir semua menuju 4.0. Kenapa? Upahnya tinggi, harga tanah tinggi, jadi yang masuk investasi karena itu pasti industri-industri yang padat modal. Kalau yang padat karya sudah di daerah-daerah lain, yang kawasan-kawasan industri baru yang harga tanah murah, upah buruh murah. Nah, oleh karena itu strategi saya, SDM Kabupaten Bekasinya juga harus levelnya lebih naik lagi, yang sesuai dengan tuntutan industri 4.0. Nah, inilah yang kita kembangkan nanti, perguruan tinggi di sana, politeknik gitu. Tidak hanya sampai ke SMK. Sekarang yang kita genjot SMK, BLK gitu. Nah, nanti harus naik level lagi. Jadi mengelaborasikan antara bidang pendidikan maupun lapangan pekerjaan ya Pak ya? Betul, supaya link and match Ya. terjadi. Dan pemerintah harus bisa menjembatani ya antara. Itulah tugas pemerintah, supaya kemajuan industrinya ditopang oleh peningkatan SDM masyarakatnya. Di sisi lain juga karena industri terbesar di Asia Tenggara, pasti kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya harus sesuai dong Pak. Ya, Bapak kedepannya ada strategi tersendiri kah Pak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial itu sendiri, karena Kabupaten Bekasi sendiri adalah industri terbesar di Asia Ya. Tenggara. artinya memang multiplier effect dari industri itu harus paling dirasakan oleh masyarakat setempat sekitar. Makanya penyerapan lapangan kerja harus kita prioritaskan dari lokal gitu. Walaupun kita tidak menutup kesempatan dari luar daerah. Yang kedua, produk lokal juga. Jadi selain tenaga kerja, produk-produk UMKM-nya harus bisa masuk ke industri-industri manufaktur itu. Sehingga masyarakat walaupun tidak ikut bekerja sebagai karyawan pabrik, tapi produknya bisa dipasok ke sana sehingga dia bisa kesempatan usaha yang besar. Yang ketiga, CSR. Perusahaan-perusahaan kan ada kewajiban CSR. Itu juga harus kita pastikan jatuh ke masyarakat untuk peningkatan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu bisa dilakukan bersama, nah itu relevan nanti antara kemajuan industri dan kemajuan sosial budaya ekonomi masyarakat sekitarnya gitu. Dan sekali lagi itu tugas pemerintah daerah, itulah menjembatani itu semua. Tapi uniknya Pak, pada saat tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mencatat masih ada sekitar 1.500 warga yang berada di dalam garis kemiskinan Pak. Garis kemiskinan ekstrim ya dalam tanda kutip. Bapak bagaimana melihat kondisi seperti ini Pak? Ditambah lagi embel-embel sebagai industri besar di Asia Tenggara itu menjadi beban yang sangat berat bagi pemimpin di Kabupaten Bekasi Pak. Angka 1.500 warga yang miskin ekstrim itu besar. Tapi harusnya dalam perspektif
tahun sebelumnya berapa gitu. Ya. Ketika saya masuk 2021 itu di 3.900, hampir 4.000. Jadi kalau ke 1.500 pengurangannya sudah hampir setengahnya lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, 1.500 dibanding total jumlah penduduknya berapa? 3,2 juta jiwa. Jadi hanya 3% lah. Gitu. Artinya ya walaupun tidak boleh diabaikan, kemiskinan ekstrim itu harus nol di tahun 2024, tahun ini. Makanya sebenarnya saya, tapi kepotong pilkada ya, sedang menggenjot menghabiskan angka 1.500 itu supaya keluar dari miskin ekstrim. Karena miskin ekstrim itu kan miskin yang paling miskin di bawah. Artinya sebenarnya di atas miskin ekstrim masih ada kelompok-kelompok miskin lainnya gitu. Bukan berarti kemiskinan hilang sama sekali. Tapi yang miskin ekstrim ini kita selesaikan 2024 gitu. Itu yang sebenarnya sedang kita genjot, tapi karena pilkada, ya mudah-mudahan nanti kalau kepilih ini tugas saya harus tuntas sesuai dengan komitmen. Dilihat dari 3 indikator ya Pak, tahun sebelumnya dan total populasi. Oke. Lalu juga yang menjadi sorotan paling penting kan infrastruktur ya Pak, adanya ketidakmerataan ya, pembangunan jalan dan lain-lain. Itu juga kan menjadi highlight ya Pak dalam pemberitaan khususnya di Kabupaten Bekasi. Jika Bapak nanti terpilih, bagaimana langkah Bapak dalam mengatasi sorotan-sorotan dari infrastruktur yang tidak merata ini Pak, baik jalan maupun ketimpangan sosial juga ya Pak? Jadi pemerataan itu memang ada antar golongan tadi ya, masyarakat rural dan urbannya, dan antar wilayah utara dan selatan. Di sana itu terkenalnya seperti itu. Di mana selatan itu memang kawasan-kawasan industri itu hampir terkonsentrasi di selatan. Sementara utara itu daerah pertanian, pesisir. Industrinya ada tapi kecil-kecil gitu. Nah, justru selama 2,5 tahun itu saya banyak mendorong infrastruktur di utara. Bahkan yang paling pelosoknya itu ada namanya Muara Gembong. Itu sangat miskin, jumlah penduduk miskinnya, ada kantong miskin di situ karena infrastrukturnya emang tertinggal, merata. Nah, 2,5 tahun saya genjot di sana sampai masyarakat di sana menggelari saya Bapak Pembangunan Muara Gembong. Saking banyaknya pembangunan infrastruktur kita gelontorkan di Muara Gembong gitu. Nah, kedepannya tentu tidak hanya bisa mengandalkan APBD. Saya sedang mendrive munculnya proyek strategis nasional PSN di Muara Gembong tersebut yang nanti dampaknya ke seluruh Kabupaten Bekasi. Karena kalau PSN dengan investasi triliunan bisa dilaksanakan di sana, ini bukan hanya infrastruktur yang terbangun, tapi kesejahteraan sosial ekonominya juga akan meningkat. Unik ya Pak, jadi dijuluki Bapak Pembangunan Muara Gembong. Boleh diceritakan Pak sebelumnya, sebelum Bapak menjabat di Muara Gembong, setelah itu juga, setelah Bapak menjabat, apakah ada perbedaan hingga Bapak dinamai sebagai Bapak Pembangunan di Muara Gembong? Sebenarnya saya belum banyak berbuat untuk Muara Gembong, tapi rupanya berkesan di hati masyarakat. Pertama, jalan-jalan kabupaten di sana itu udah lama rusak. Saya perbaiki besar-besaran. Kenapa itu? Dan ada satu lagi ini, jembatan sudah 8 tahun mangkrak. Padahal jembatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa mengakses desa yang nantinya menuju Karawang. Kita kan berbatasan dengan Karawang. Nah, itu saya lanjutkan tuh pembangunannya. Sehingga akhir tahun ini akan selesai, akan menyambungkan 2 desa di Muara Gembong tetapi mengakses langsung ke Karawang. Dan itu nilainya hampir 180 miliar. Dan itu terbesar karena apa? Kontribusi PBB dari Muara Gembong itu kurang dari 1 miliar per tahun. Wah, kecil sekali gitu. Jadi jarang sebelumnya digelontori anggaran APBD ratus-ratus miliar karena mungkin kontribusi kecil. Penduduknya memang nggak terlalu banyak di sana, daerah pesisir. Dan memang luas lahan tanah negaranya, tanah kehutanan. Gitu. Tapi kita melihatnya adalah bahwa bagaimanapun itu bagian dari Bekasi, bagian dari NKRI punya hak untuk menikmati kue pembangunan secara memadai. Maka kita gelontorkan anggaran pembangunan seperti itu. Kurang lebih 8 tahun ya Pak ya? 8 tahun jembatan sampai disebut jembatan buntung gitu. Padahal aslinya itu jembatan Citarum. Nah Pak, jika terpilih Pak, Bapak sebagai Bupati di Kabupaten Bekasi, dari yang tadi telah Bapak jelaskan itu kan prestasi-prestasi Bapak yang patut kita apresiasi. Kedepannya apa program unggulan yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi Pak?
Yang paling utama memang pengangguran ini harus segera dituntaskan. Kunci masalah sosial, ekonomi, kriminalitas itu pengangguran. Saya dalam 2 tahun saya bekerja sudah turun dari 10% ke 8%. Tapi idealnya kan harusnya di bawah 5%. Apa caranya? Saya akan meluncurkan kartu pencari kerja atau kartu kuning istilahnya. Tapi plus, di mana kartu kuning ini tidak hanya untuk syarat pendaftaran, tapi bisa jadi voucher. Jadi kupon untuk mendapatkan pelatihan di BLK ataupun di LPK swasta yang kita pilih, sehingga sampai penyaluran ke perusahaannya. Dan nanti biayanya dari pemerintah. Sehingga kalau sekarang kan pencari kerja itu dibebani juga untuk ke LPK, pelatihan, dan biaya penyaluran. Akhirnya banyak percaloan dan penipuan. Nah kalau nanti biayanya dibayar oleh pemerintah, ya ada peluang untuk percaloan dan penipuan. Dan pencari kerja tidak dibebani biaya-biaya di awal. Biarkan mereka mendapat kerja, kemudian nanti mendapat penghasilan dan seterusnya lebih sejahtera. Yang kedua yang sering dikeluhkan itu masalah pendidikan, di mana kalau PPDB berebut di sekolah negeri. Ya betul, Pak. Kenapa di sekolah negeri? Karena gratis dan bagus. Kenapa nggak mau ke sekolah swasta? Kalau yang bagus mahal, kalau yang kurang bagus murah tapi kurang bagus. Nah, jadi saya akan mengupgrade sekolah-sekolah swasta terpilih untuk bisa sejajar dengan sekolah negeri, biayanya murah ataupun bahkan gratis, tapi kualitasnya sama, sehingga masyarakat nanti nggak apa-apa deh ke negeri juga, swasta juga ini murah, terjangkau ataupun gratis dan kualitasnya bagus. Yang ketiga masalah kesehatan. BPJS sudah 99% di Kabupaten Bekasi dalam 2 tahun cover. Ada yang bayar sendiri, karyawan perusahaan saya wajibkan perusahaan, yang pemerintah ya wajibkan, terus yang miskin dibayar oleh APBD. Tetapi kalau klinik-kliniknya dan rumah sakit swasta belum semua BPJS. Nah ini yang harus kita tekankan agar semua klinik dan rumah sakit di Kabupaten Bekasi harus menerima BPJS sehingga gratis untuk dirawat dimanapun. 3 itu. Nah, kami karena tagline-nya makin berani, jadi ada makin berani kerja, makin berani pintar, makin berani sehat. Selain masalah infrastruktur, tentu kita lanjutkan, namanya makin berani maju, dan masalah penanggulangan kemiskinan, namanya makin berani sejahtera. Jadi 5 program itu unggulan kami. Jadi tagline-nya makin berani ya, Pak? Makin berani. Tapi yang mau aku pertanyakan, bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang ingin mencari pekerjaan itu seperti apa, Pak? Apakah nanti ada kualifikasi yang akhirnya mensortir masyarakat untuk bisa mendapatkan pelatihan itu sendiri atau bagaimana? Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah swasta ya tadi yang telah Bapak sampaikan, agar bisa menyeimbangi lah minimal gapnya nggak terlalu jauh. Itu bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitasnya? Apakah kurikulumnya yang Bapak tingkatkan atau ada bantuan fasilitas dan lain sebagainya? Lalu kalau untuk kesehatan dan lain-lain itu saya sepakat dengan Bapak. Cuman tantangan terbesar menurutku tadi yang telah Bapak sampaikan ada di 2 itu. Ya, di pengangguran dan juga peningkatan sumber daya manusia melalui fasilitas pendidikan. Itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi kami memang punya BLK baru 1. Kita tambahkan kemarin mobil latihan keliling, mobile gitu, 2 unit. Kalau yang 1 itu peserta harus datang ke sini, ke kantor kita, ke BLK kita. Kalau yang ini masyarakat bisa mengundang, mereka mau pelatihan apa. Nah BLK nanti fokusnya ke pembentukan wirausaha baru. Jadi supaya bikin bisnis sendiri. Nah kalau yang ke perusahaan biasanya mereka kerjasama dengan LPK namanya, lembaga pelatihan milik swasta. Nah selama ini LPK-nya masih belum tersertifikasi, belum akreditasi. Nanti kita akan lakukan sertifikasi akreditasi. Kita bikin list mana LPK yang memang profesional, yang bagus, dan nanti kita wajibkan perusahaan itu harus melalui ini. Dan masyarakat juga akan diinsentif melalui ini. Caranya gimana? Kalau melalui ini tadi biaya pelatihannya akan kita bayar. Tetapi dibayar setelah betul-betul diserap oleh perusahaan masuk kerja. Rekrut 100, masuk 100, bayar 100. Rekrut 100 hanya terserap 50, bayarnya 50 oleh kita. Supaya meningkatkan kinerja LPK itu secara bertanggung jawab, dan pencari kerja diuntungkan karena Rp0 untuk proses pelatihan dan pencari kerjaannya itu di LPK. Dan LPK nanti akan berkembang dengan sendiri. Mereka harus bisa meng-create pelatihan-pelatihan dan penyaluran yang bisa mengoptimalkan penyerapan lapangan kerja lokal.
yang disesuaikan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Kebutuhan industrinya gitu. Karena industri juga kan nggak sembarangan nerima itu. Kalau nggak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan ya nggak bisa dia terima. Nah, makanya LPK-nya harus kreatif. Kalau masalah pendidikan tadi, jadi tadi karena problemnya adalah bertumpuknya di sekolah negeri, biasanya sih solusinya yang diharapkan oleh masyarakat, tambah Pak sekolahnya. Tambah kelas ataupun bikin sekolah baru, dan itu bukan hal yang mudah. Selain lahan, bangunan, guru-guru juga Harus dibayarkan. Nah, itu dan saya hitung, wah bisa mahal biayanya. Kenapa nggak biaya yang itu tuh sebagian kita subsidikan kepada sekolah swasta yang sudah terakreditasi, punya potensi bagus. Karena kalau dia dikasih anggarannya bagus, pasti dia bisa merekrut guru yang bagus. Iya. Bisa membangun sarana yang bagus. Kurikulum kan sudah standar nasional, Iya, betul. tinggal kita cek aja gitu. Kalau mau ada plus, silahkan. Tetapi dengan kurikulum nasional aja sebenarnya udah cukup gitu. Ya, problem di swasta yang seperti itu adalah anggaran memang. Udah mereka hanya nerima orang miskin misalnya, SPP-nya tidak bisa tinggi, akhirnya pengembangan sekolahnya terbatas. Tapi begitu nanti dibantu oleh pemerintah daerah, mereka kan bisa berkembang gitu. Itu konsep saya seperti itu. Baik, menarik sekali Pak. Karena tujuannya mulia ya Pak ya, untuk Ya. menjembatani kebutuhan masyarakat, Mencari yang solusi bisa, untuk kesulitan-kesulitan masyarakat yang bisa diakomodir oleh pemerintah Ya. kabupaten itu sendiri. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk menutup perbincangan ini, saya mempersilahkan Bapak Dhani memberikan closing statement Pak, yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat yang menonton talk show ini Pak. Silakan. Baik, terima kasih untuk Tempo yang sudah memberikan kesempatan dan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya menjelang pilkada ini ada peluang besar, kesempatan emas bagi masyarakat semua yang terutama yang punya hak pilih untuk menentukan masa depan kita. Mencoblos di pilkada bukan urusan memenangkan Dhani, Romli ataupun siapapun, itu penting karena kalau memenangkan ini masa depan Kabupaten Bekasi lebih bagus. Tetapi yang utama adalah ini adalah masa depan kita sendiri untuk mendapatkan jalan yang lebih mulus, untuk anak-anak kita pendidikannya lebih terjangkau, layanan kesehatan yang lebih memadai. Maka pilihlah pasangan yang memang bisa ibu bapak percaya untuk bisa mewujudkannya, dan kami punya pengalaman untuk itu karena sudah 2,5 tahun bekerja. Jadi program-program pun sebagian yang tadi sebutkan itu sebagian sudah berjalan, tinggal disempurnakan, tinggal digas. Maka Kabupaten Bekasi makin berani maju, sejahtera, cerdas, pintar, dan juga bekerja untuk semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani, calon Bupati Kabupaten Bekasi nomor urut 1 ya Pak? Nomor 1. Yang sudah hadir dalam program Teras Negeri di Tempo kali ini. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata, saya Vicky Ramadhani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.